Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pelajaran matematika. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita masih bertemu dalam keadaan daring. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Ya, jadi bangun ruang sisi datar ini adalah bangun ruang yang mana sisi-sisinya berbentuk bangun datar. Nanti kita akan membahas dua poin penting, yaitu prisma dan lemas. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang prisma terlebih dahulu. Nah, apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang yang berbentuk segi banyak, yang sejajar, dan sisi-sisi tegak yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini adalah satu contoh. Prisma bangun ruang dibatasi oleh dua bangun datar yang sejajar. Ini contoh-contohnya ya. Yang pertama kita lihat yang bagian atas dan bagian bawahnya itu harus sejajar. Ya, jadi kita lihat ada dua buah segitiga yang saling sejajar. Yang kedua, ada bangun segi empat. Di bagian alas dan atasnya juga sejajar. Berikut di sampingnya adalah sebuah bangun segi lima. Bagian bawah dan atasnya juga sama. Yang keempat, kalian bisa perhatikan, ini terkhusus karena ini merupakan bangun jajaran ginjang. Maaf, trapesium ya. Ya, trapesium. Ya, adapun unsur-unsur prisma serupa dengan unsur-unsur balok. Jadi coba kita lihat, ini ada prisma, yang satunya adalah berbentuk balok dan yang satunya lagi berbentuk segi lima. Nah, kita lihat dulu sisi alas, sisi atas, rusuk, titik sudut, diagonal, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kita lihat sama-sama. Ya. Pada segi lima, arah panah menunjukkan titik sudutnya. Ya, begitu pula pada bangun segi empat itu ditunjukkan juga titik sudutnya. Jadi sama-sama titik sudut. Ya, berikutnya itu ada diagonal ruang. Jadi ada diagonal ruang tadi, itu kalau pada segi 4, itu kita lihat garis merah, sedangkan pada segi 5 itu ada garis kuning. Itu yang disebut dengan diagonal ruang. Ya, ini ada lagi. Ya. Yang berikutnya adalah rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan antara dua bidang. Jadi kita bisa lihat pada segi 4 sudah ditunjukkan dengan arah panah yang ada tulisan rusuk ya. Ya, begitu pula pada segi 5. Ini juga merupakan rusuk pertemuan antara dua bidang. Ya. Nah, di bagian atas segi 4 kita bisa lihat itu garis yang membagi dua bangun bagian atasnya itu disebut dengan diagonal bidang. Diagonal bidang. Ya, jadi dia bagi dua bidang.
Selanjutnya, nama prisma bergantung pada bentuk segi N yang menjadi sisi alas dan sisi atasnya. Jadi yang paling perlu kita ketahui, nama prisma itu diambil dari bentuk alas dan atasnya. Ya, coba kita lihat, ini ada dua segitiga. Nanti kalau dia jadi bangun, ya kalian bisa lihat, maka bangunnya ini membentuk prisma. Namanya karena alas dan atasnya sama, maka dia diberi nama prisma segitiga. Begitu pula yang selanjutnya, karena alasnya dan atasnya juga sama, dia membentuk persegi. Kalau biasa disebut khususnya jaring genjang ya. Jadi dia diberi nama, kalau terkhusus berarti prisma jajaran genjang, tapi pada umumnya diberi nama prisma segi empat. Dan nanti kita lihat sama-sama. Terus yang tadi ini adalah gambarnya, alas dan atasnya bentuknya segi 5. Berarti nanti apa namanya diberikan nama berdasarkan bentuk alasnya dan atasnya. Prisma segi 5. Yang selanjutnya sama dengan yang tadi, bentuknya seperti trapesium. Jadi namanya diberikan nama prisma trapesium. Nah, ini kalian bisa lihat berdasarkan nama-namanya itu diberikan berdasarkan bentuk alas dan atasnya. Ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ya, ini ada satu hal yang sangat penting, bahwa nama prisma juga dipengaruhi oleh posisi rusuk terhadap sisi alas dan sisi atasnya. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah prisma tegak, karena bentuknya berdiri tegak. Nah, bentuknya seperti ini, karena bentuk sisi yang mengapitnya berdiri tegak, makanya diberikan nama prisma tegak. Yang kedua, bentuknya agak menyamping ya, agak miring. Oleh karena itu, yang kedua ini diberi nama prisma condong atau prisma miring. Nah, kalian bisa lihat yang ada di samping, dijelaskan bahwa prisma yang agak miring itu disebut dengan prisma miring atau prisma condong. Nah, secara umum nanti kita akan membahas prisma tegak saja. Mungkin di lanjut sekolah tingkat lanjut lagi nanti akan dibahas prisma condong atau prisma miring. Baru lanjut. Nah, berikut ada jaring-jaring prisma. Ya, jaring-jaring prisma itu merupakan bagian-bagian prisma. Ya, hal ini terlihat setelah dipotong bangun tersebut berdasarkan rusuknya. Jadi memotongnya itu mengikuti alur rusuknya. Nah, ini kelihatan bahwa bagian atas dan bagian bawah itu merupakan alas dan tutup. Karena ini segitiga, sedangkan yang di sampingnya ada 3 buah bangun segi 4. Jadi ini merupakan jaring-jaring daripada prisma segitiga. Ya, berikut jaring-jaring prisma segi 4. Nanti kalian bisa lihat setelah dipotong berdasarkan rusuknya, maka kalian bisa melihat bagian-bagian yang tampak. Nah, ini merupakan kulit daripada prisma itu. Jadi kalau nanti ditanya luas kulit, berarti ini yang menentukan luas kulit prisma itu atau luas permukaan prisma itu. Jadi mudah mencarinya, yaitu kita tinggal menghitung masing-masing luas yang ada pada prisma tersebut. Ya, ini kalau kita lihat bisa kelihatan bahwa dua prisma ini sudah dalam bentuk jaring-jaringnya.
Mari kita lihat bagaimana kita menentukan luas prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma yang alasnya jarang genjang dengan alas panjangnya adalah C cm, terus tingginya adalah B cm, dan lebarnya adalah C cm. Tinggi prisma yaitu T cm. Nah, untuk B dan tinggi itu biasanya sama. Nanti kita lihat ya pada rumusnya, nanti ada gambarnya, kita lihat ya. Kita lihat dulu gambar awal, alasnya berbentuk jajaran jenjang ya. Ini adalah sisi-sisinya ya, ini sisi-sisinya berbentuk segi 4 ya. Ini sudah jadi yang tadi panjang alasnya yaitu A, tingginya adalah B, sedangkan lebarnya adalah C, dan tinggi prisma itu sama dengan T. Ya, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang ditanyakan sekarang, berapa luas bidang prisma tersebut? Nah, kalau kita buka seperti jaring-jaring kan berpasangan-pasangan. Yang bawah berpasangan dengan atas, yang depan berpasangan dengan belakang, yang samping berpasangan dengan samping kiri dan kanan. Ya, ini contoh bangunnya. Ya, itu 1, 2, 3, 4. Ya, ini masing-masing berpasangan ya. Ya, jadi masing-masing berpasangan. Kalian bisa perhatikan alas dan atasnya jajaran genjang, sedangkan sisi depan belakang adalah persegi panjang. Begitu pula samping kiri dan samping kanan merupakan persegi panjang. Nah, untuk menghitung luasnya, seperti yang Pak Guru tadi sebutkan, bahwa luas permukaan prisma yang kita cari adalah luas prisma jajaran genjang, yaitu luas alas ditambah dengan luas tutup, ditambah dengan luas sisi depan, ditambah dengan luas sisi belakang, ditambah dengan luas sisi kanan, dan ditambah lagi dengan luas sisi kiri. Nah, tadi kita sudah jelas bahwa luas alas dan atasnya sama, yaitu jajaran genjang, sedangkan samping belakang dan depannya adalah persegi panjang, terus bagian samping kiri dan kanan juga persegi panjang. Sehingga kalau kita masukkan rumus, kan ini sama, berarti kalau untuk menentukan luas alasnya, yaitu kita harus menjadikan A kali C. Tadi sudah ada. Terus sisi atasnya juga sama, yaitu A kali C. Dilanjutkan dengan sisi depan dan belakang, yaitu A kali T dan juga A kali T. Nah, kalau kita perhatikan pasangan-pasangan ini, kan kita boleh menuliskan bahwa A tambah C di A kali C ditambah A kali C, berarti kan ada 2 A kali C. Ya, ditambah lagi alas kali tinggi, berarti ada 2 alas kali tinggi, ditambah lagi 2 kali C kali T. Ya. Jadi cara menentukan luasnya menggunakan rumus yang ada ya. Oke. Ya, dengan demikian kita cukup menerapkan rumus ini kalau kita ingin menentukan luas bidang prisma tegak dalam alas dengan alas jajaran genjang. Ini sama juga berlaku pada balok. Ya.
yaitu 2 kali AB tambah 2 kali AT tambah 2 kali CT, atau 2 kali alas kali lebar, atau 2 kali alas kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Oke, baru lanjutkan. Ya. Selanjutnya volume. Bagaimana kita menentukan volume? Kalau kita masih ingat bahwa volume itu adalah isi daripada prisma. Ya, jadi yang dibahas prisma jadi volume prisma. Nah, prisma dengan alat persegi panjang identik dengan balok atau sama dengan balok. Prisma dengan alas persegi dan tinggi sama dengan sisi alas identik dengan kubus. Nah, kalau untuk menentukan volumenya berarti kita tinggal menuliskan volume prisma persegi panjang sama dengan volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Lalu ditulisin P kali L kali P. Pak Guru kira ini sudah pernah diterima di masa SD dulu. Jadi tidak tidak baru lagi untuk rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, prisma persegi yang tingginya sama dengan rusuk alasnya adalah kubus. Berarti kalau kubus itu semua sisinya sama. Nah, untuk menentukan volumenya, berarti kita tinggal mengambil satu ukuran, yaitu rusuk kali rusuk dikali dengan rusuk. Kalau yang tadi panjang kali lebar kali tinggi. Atau boleh juga disingkat menjadi rusuk pangkat 3. Secara umum, volume prisma boleh kita ambil adalah luas alas dikali tinggi. Jadi ingat, luas alas dikali tinggi ini berlaku secara umum untuk semua prisma. Ya. Ini ada contoh soal, mari kita simak sama-sama. Ya, soalnya seperti ini. Prisma tegak dengan alas jajaran genjang. Panjangnya 4 cm, tingginya 6 cm, dan lebarnya 5 cm. Tinggi prisma sama dengan 8. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, seperti yang tadi, kita masukkan dulu rumusnya supaya kita tidak lupa. Rumusnya adalah luas alat tambah luas tutup ditambah dengan luas sisi depan ditambah dengan luas sisi belakang ditambah dengan luas sisi kanan ditambah dengan luas sisi kiri. Nah, karena atas dan bawah membentuk persegi jajaran genjang, berarti kan kita sudah bisa tahu, oh ini sama. Luas jajaran genjang ditambah luas jajaran genjang, terus ditambah, karena bagian depan dan belakang itu sama-sama persegi panjang, berarti ditambah luas persegi panjang, ditambah luas persegi panjang, ditambah dengan luas persegi panjang untuk bagian kiri dan kanannya, itu juga 2 kali, yaitu panjang kali tinggi ya. Oke, selanjutnya kita mempersingkat karena 4 kali 6 ada 2, berarti kita tinggal mengalikan 2 kali 4 kali 6. Begitu 4 kali 8 juga ada 2, kita kalikan 2 kali 4 kali 8. 5 kali 8 juga ada 2, berarti kita harus menuliskan juga sama, 2 kali 5 kali 8. Sehingga menghitungnya mudah. 2 kali 24 berarti 48, 2 kali 32 berarti 64, 2 kali 40 berarti 80. Kita jumlahkan secara keseluruhan sehingga kita memperoleh hasilnya 192, 90
190 cm pangkat 2. Ingat, kalau bercerita luas berarti pangkatnya harus berpangkat 2. Baik, untuk soal latihan nomor 1 kalian sudah bisa kerjakan dengan mengambil contoh yang ada pada video ini dan juga ada contoh pada modul. Sengaja Pak Guru buatkan satu di modul dan satu di contoh di video ini supaya kalian bisa membandingkan cara yang mana yang paling mudah yang kalian bisa gunakan. Baik, ini soalnya ada dalam modul. Silakan anak-anak sekalian bisa kerjakan. Nanti pada saat pengumpulannya bisa dikumpul satu kali. Nah, untuk soalnya Pak Guru langsung kasih nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Karena ini kita cuma membahas prisma saja. Nah, untuk 5 nanti Pak Guru tidak mengambil soal, tetapi hanya membahas contoh soal saja. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan pada saat pertemuan daring, pada saat Pak Guru menyampaikan video ini. Pak Guru akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.